Halo, jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang teori konspirasi. Tapi kali ini aku nggak akan sendirian, karena aku sudah ditemani oleh Kak Zeriko Morissette. Hey, Yeay, halo. halo Kak. Halo. Gimana kabarnya nih? Aku sehat banget nih. Kalau kamu tuh gimana, Kak? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Ah, Jadi kita harus tetap menjaga imunitas kan ya guys. Kemudian nih Kak, selama masa PPKM gini, Kakak tuh gimana sih rasanya? Kalau aku jujur bosen banget ya, karena kan nggak bisa main keluar gitu. Biasanya aku Hmm, ke mall, hangout sama teman. Ini bener-bener di rumah doang gitu loh. Jadi yes. kayak, ya gitulah bosen banget Iya intinya. sih Tapi ya. kan emang haruslah ya dilaksanakan PPKM ini supaya COVID ini segera musnah dari bumi tercinta ini gitu Iya loh. bener banget. Jadi kita tuh udah bosen ya hidup berdampingan Mm-mm. dengan COVID gitu ya. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Dan COVID ini segera hilang. Amin. Nah, kali ini ya Kak, aku akan membahas tentang teori konspirasi nih Kak. Gimana nih Kak menurut Kakak? Gimana sih teori konspirasi itu? Kalau maksudnya apa nih pengertiannya atau apanya? Ya, dari pengetahuan Kakak aja tuh. Menurut Kakak tuh teori konspirasi itu apa gitu maknanya gitu? Oh, maknanya. Kalau menurut aku tuh kayak teori konspirasi tuh misal ada suatu kejadian gitu Mhm. kan. Kita masyarakat awam taunya kejadian itu ya itu doang. Itu sebabnya itu, Mhm. akibatnya itu gitu loh. Tapi kita Ya. nggak tahu ada orang-orang di belakang itu yang memanfaatkan kejadian itu tuh gimana Aha, gitu iya loh. iya iya. Apa itu sengaja dibuat atau apa kan kita nggak tahu gitu loh. Hmm, Kalau menurut aku sih gitu sih. iya sih. Karena teori konspirasi itu mengungkap hal-hal tabu yang kita nggak tahu gitu kan ya. Mm-mm. Jadi setelah aku searching nih ya Kak, di internet bahwa teori konspirasi itu ternyata teori yang dikenal juga dengan teori persekongkolan nih Kak. Nah, jadi teori-teori itu yang berusaha menjelaskan tentang suatu kebenaran yang dirahasiakan oleh beberapa orang atau organisasi yang memiliki pengaruh besar gitu. Jadi teori konspirasi itu teori-teori yang kita tidak ketahui yang ternyata disembunyikan oleh orang-orang yang berpengaruh gitu ya Kak. Nah, dari tadi ngomongin teori konspirasi, tapi kita akan membahas apa sih sebenarnya di teori konspirasi ini? Ini coba apa ya? Aku nunggu-nunggu tahu. Iya ya. Jadi Heeh. kita itu akan membahas tentang Disney. Nah, kita tuh kan kita semua pasti Heeh. hidup berdampingan dengan Disney ya Kak. Kita grow up bareng sama Disney gitu. Mm-mm. Kakak sendiri suka nggak sih sama Disney? Suka banget. Aku tuh suka banget film-film Disney. Bener-bener suka itu. Nah, karena ada kebahagiaan gitu ya Kak Uh, ya. Kalau dari Disney sendiri Kakak paling suka apa? Film apa? apa ya? Beauty and the Beast sih. Beauty and the Beast ya. Karena ceritanya menarik gitu ya Kak. Iya, kan kayak cinta sama orang buruk rupa gitu loh. Nah, tapi bener-bener Iya, ada bener-bener. perasaan gitu ya Kak, walaupun bentukannya seperti itu gitu Iya. ya. Nah, ngomongin tentang Disney, jadi Disney itu adalah suatu perusahaan hiburan terbesar di dunia dan itu tuh didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Udah lama juga ya, Nah, Kak. jadi itu didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dan perusahaannya itu diberi nama Disney Brother Cartoon Studio gitu Kak. Karena Disney itu dibuat oleh dua saudara, Walt Disney dan Roy Oliver Disney. Nah, eh itu kan tadi Kakak suka sama film apa tuh ya Kak? Beauty and the Beauty Beast. and the Beast gitu ya. Nah, kalau aku tuh suka nih Kak sama yang Frozen. Kakak tahu? Tahu. Ya, kakak Let it pernah go. pernah iya Let It Go itu kan Uh, uh, viral banget ya lagunya tuh kan ya, sama anak-anak tuh juga suka. Dan film Frozen itu emang membawa kebahagiaan sendiri gitu ya, kan penuh imajinasi gitu ya. Tapi kakak tahu nggak sih kalau film Frozen yang begitu ada banyak kebahagiaan itu ternyata punya teori konspirasinya? nggak tahu sih dan nggak bakal ngira ada konspirasinya. Iya sih ya, Kayak karena kalau dia kita natural dibuat emang alurnya gitu. untuk menghibur gitu ya kan. Uh, uh, Tapi ternyata Frozen itu tuh mempunyai teori konspirasi nih Kak. emang ya. Karena Frozen itu kan filmnya sengaja dibuat dengan judul Frozen. Frozen itu katanya membeku ya kayak Iya. beku gitu kan. Nah, film Frozen sendiri itu ternyata sengaja dirilis karena untuk menutupi sebuah fakta bahwa Walt Disney itu sengaja dibekukan untuk
nanti dihidupkan kembali gitu. Jadi dibuatlah film Frozen untuk menutupi kasus-kasus itu tentang Walt Disney gitu loh Kak. Karena Walt Disney itu sengaja dibekukan kemudian untuk dihidupkan kembali. Menurut Kakak tuh gimana sih? Percaya nggak dengan teori konspirasi ini? Maksudnya nih yang dibekukan tuh orang-orang yang ada di Walt Disney-nya Aha. ini, yang orang-orang di situ atau gimana gitu loh. Yang dibekukan itu Walt Disney, pendiri Oh, Disney itu loh. pendirinya. Nah, Oh. jadi dia tuh kayak sengaja dibekukan kemudian untuk dihidupkan kembali. Nah, untuk menutupi informasi itu, jadi dirilislah film Frozen gitu. Kalau menurut Kakak sendiri tuh percaya nggak sama teorinya? Kalau aku sih nggak percaya ya. Secara kalau di agama itu nggak bisa ya, karena nyawa udah diambil ya udah nggak bakal bisa dihidupin kembali. Kalau secara sains juga aku nggak terlalu tahu sih, karena aku anak IPS jadi kan udah belajar kayak gitu gitu Kak anak loh. IPS ya. Oh, Jadi iya nih, aku pribadi juga kayak nggak percaya sih, soalnya masa sih ada manusia yang sengaja dibekukan kemudian untuk dihidupkan kembali gitu. Karena kan kayak kalau dari segi agama kita gitu kan, umur, jodoh, itu kan udah ada yang menentukan gitu ya. Jadi kalau teori ini itu emang sangat imajinatif banget, cuman kayak sulit dipercaya ya, itu penuh khayalan gitu ya kayak. ya unbelievable. Ya, jadi kalau menurut Kakak teori konspirasi dari Frozen itu menarik atau enggak? Menarik sih. Secara kan filmnya banyak gitu loh. Pasti Ah. konspirasinya juga banyak. Iya, Nggak iya. cuma yang di apa? Frozen itu. Nah, kalau teori konspirasi dari Frozen ini menurut Kakak ratingnya berapa dari 1 sampai 10? Berapa ya? Ketertarikannya gitu. 8 sih. 8. 8. Soalnya aku juga kurang percaya banget, jadi 8. Ya, oke. Itu bagus sih 8. Iya. Nah, itu kan tadi tentang Frozen ya, Kak. Selanjutnya itu ada Disney. Nah, kalau kita kebanyakan nonton film Disney itu kan kayak semua tokohnya itu kayak nggak punya ibu ya kan? Ingat nggak, Kak? Yatim semua. Iya, kayak nggak ada ibunya gitu. Iya. Sosok ibunya tuh nggak dimunculin di Disney gitu, ya kan? Iya ya, baru sadar. Kan? Iya, jadi tuh selama aku nonton film Disney itu kayak, duh ibunya nih mana nih? Kok ini nggak ada ibunya gitu kan? Nah, jadi ada nih teori konspirasinya. Contohnya itu banyak kan, ada film Bambi, Cinderella, Belle, Ariel, Pinocchio dan lain-lain itu nggak disebutin ibunya itu kan, nggak dimunculin. Nah ternyata itu tuh ada teori konspirasinya Kak, bahwa dari Walt Disney itu katanya itu membunuh ibunya sendiri. Wow. Enggak, maksudnya yang bunuh tuh siapa? Walt Disney, pendiri Disney itu Membunuh ibunya. membunuh ibunya sendiri. Oh, gitu. Kabar-kabarnya sih Kak kayak gitu. Nah, jadi aku tuh searching tentang kasus ini, bahwa katanya Walt Disney itu membunuh ibunya sendiri. Nah, ternyata kayak gini nih Kak teori konspirasinya. Ketika zaman dulu Walt Disney di tahun 1940-an itu tuh dia lagi masa jaya-jayanya, dia lagi sukses-suksesnya gitu ya Kak. Itu tuh dia membeli rumah mewah untuk kedua orang tuanya. Nah, di suatu hari di rumah itu tuh terjadi kebocoran penghangat ruangan. Nah, akhirnya Walt Disney menghubungi karyawannya untuk memperbaiki kebocoran tersebut. Tapi ternyata nggak membaik, justru semakin memburuk Kak. Terus. Jadi itu tuh langsung gini loh, gasnya tuh langsung menyebar. Dan kejadian itu tuh tidak diketahui oleh Walt Disney ataupun karyawan-karyawannya, karena mereka sudah pergi dari rumah tersebut. Sampai akhirnya orang tua dari Walt Disney, ayah dan ibunya itu ditemukan pingsan di esok harinya, ditemukan oleh pembantu rumahnya. Jadi itu kasihan banget ya Kak. Udah semalaman orang tuanya itu sampai pingsan karena kebocoran gas penghangat ruangan itu. Nah, akhirnya pada keesokan hari itu ditemukan oleh pembantunya, kemudian menghubungi itu Walt Disney, dan mereka berdua, orang tua dari Walt Disney itu dilarikan ke rumah sakit. Dan ayahnya itu bisa diselamatkan Kak, tapi untuk ibunya itu nggak beruntung, jadi itu ibunya tuh meninggal gitu Kak. Nah, dari kejadian itu Walt Disney itu sangat terpukul Kak, dia tuh merasa bersalah sekali
dan dia tuh menganggap dirinya lah yang membunuh ibunya gitu. Berarti tuh bunuhnya nggak secara langsung dia dibunuh gitu kan? Enggak, Aku Kak. taunya dia dibunuh dibacok sama si Walt Disney-nya gitu. Jadi aku Enggak. kira kayak wow, ternyata karena kecelakaan. Jadi Gitu. itu karena kecelakaan yang tidak disengaja, tapi karena kejadian itu Walt Disney itu sangat merasa bersalah dan menghakimi dirinya bahwa dirinya lah yang membunuh ibunya. Jadi karena kejadian itu Walt Disney membuat film yang tokoh-tokohnya itu tidak memiliki ibu seperti Bembis, Ariel, Belle, Cinderella kayak gitu, Kak. Nah, ini itu kan jadi teori tentang eh, film-film yang tidak mempunyai ibu. Menurut kakak ini menarik nggak? Menarik sih, kayaknya semua orang tuh harus tahu tentang ini gitu loh. Iya ya, karena Karena- banyak orang yang tahu tentang teori konspirasi ini kan. Kayak mereka cuman kayak nonton, mereka cuman menikmati, oke udah gitu ya kan ya, Kak? Mereka nggak mencari tahu tuh ini kok bisa gini ya filmnya, apa yang mendasari dia buat film itu gimana gitu loh. Iya, kebanyakan Nggak tuh ada. kayak gitu, nggak mencari tahu yang mendasari film itu apa gitu kan ya. Jadi kalau dari cerita ini tuh ratingnya berapa nih, Kak? Ketertarikan kakak? Kalau yang ibu meninggal ini sih 9 dah. 9 ya? 9, karena percayalah ibunya tuh emang meninggal gitu loh. Jadi itu sangat menarik dan itu memiliki makna sendiri ya, Kak. Bahwa penyesalan dari seorang anak yang dia tuh kehilangan ibunya gitu kan, Kak. It's so sad sih, kasihan. Jadi itu menarik, teman-teman. Jadi dari cerita-cerita ataupun film yang sering kita saksikan itu ternyata ada teori konspirasinya sendiri, dan dari teori konspirasi itu tidak hanya tentang teori-teori yang buruk yang tidak masuk akal gitu ya, tapi ada juga teori yang itu tuh memang nyata dan itu tuh ada maknanya sendiri gitu ya kan, ada pesannya sendiri ya, Kak. Tapi aku juga pernah lihat tuh di kayak di YouTube gitu kan, di apa? Di sampulnya itu loh. Di titelnya itu. Itu si Cinderella-nya itu dia kan pakai sepatu kaca kan. Nah, asnya itu dia kakinya tuh robek-robek gitu, luka-luka gitu loh. Kan kita taunya happy-happy aja ya, dia sehat apa, tapi katanya tuh dulu-dulunya itu si Cinderella tuh kakinya luka gitu loh, tapi dipakein sepatu itu gitu. Nggak tahu sih, aku juga bingung ngejelasinnya gimana, pokoknya itulah. Ada sisi kelamnya gitu. Jadi setiap cerita yang mengandung kebahagiaan itu juga tetap punya unsur yang nggak baik gitu ya, Kak. Iya. Dan tadi kan kita sudah membahas tentang teori-teori Disney yang menarik, yang penuh kebahagiaan gitu. Tapi ada satu lagi nih, Kak, yang mau aku bahas sama kakak, bahwa teori ini tuh ada hubungannya dengan pandemi kita sekarang. Wow, kalau itu sih kayak mungkin itu kayak direncanakan dari dulu, atau itu hanya teori konspirasi belaka gitu ya, Kak. Nah, ini tuh Disney Tangled. Kakak tahu nggak Tangled itu? Tangled yang rambutnya panjang. Ya, itu tuh tentang Putri Rapunzel. Tahu. Ya, aku juga suka nonton itu sih karena cantik, menarik, rambutnya panjang gitu ya kan, Kak. Nah, jadi dari Tangled ini tuh ada teori konspirasinya sendiri, Kak. Jadi teorinya itu Tangled itu si Putri Rapunzel dikurung oleh ibunya selama 18 tahun di menara. Nah, selama dia dikurung itu kan ada di musiknya itu tuh, di musik pertama trailer itu tuh liriknya tentang kejadian sehari-hari di rumah, tentang membaca buku, menyapu, mengepel, itu tentang keseharian yang dilakukan di dalam rumah gitu kan. Nah, itu tuh bertepatan banget sama kegiatan kita selama pandemi ya kan, nggak, Kak? Iya sih. Kita cuma di rumah doang, kita baca buku, kita nonton film, kita bersih-bersih rumah, itu kan itu relate banget sama kehidupan kita di masa pandemi ini kan. Nah, jadi itu tuh lokasinya ada di desa terpencil. Ya, namanya apa, Kak? Ini namanya nggak lain, nggak bukan, itu desanya namanya Corona. Baru tahu sih, sumpah sih. Wow. Kakak pasti baru tahu juga kan? Wow. Jadi ini menarik banget. Nah, di itu tuh, di desa itu namanya tuh Corona, Kak. Tapi kayak kalau pas aku nonton filmnya kayak nggak dengar corona gitu sih. Iya, tapi kalau kita searching, kita cari di Google, kita ketik Tangled, itu kan ada nanti tuh banyak sekali tentang deskripsi film-filmnya, tentang tokohnya, latar itu kan ada. Itu kan relate banget loh sama kita. Ataukah Disney itu sudah merencanakan tentang adanya corona ini, atau
itu hanya teori belaka tentang ya konspirasi ini gitu Kak. Iya, teori-teori aja kali ya. Kalau menurutku sih gitu. Nah iya Kak, jadi teori konspirasi itu menarik banget untuk dibahas karena dari cerita, film, ataupun berita yang kita tahu yang sedang terjadi itu kita tuh tidak hanya melihat, menonton, tetapi kita juga tahu teori-teori yang mendasarinya itu apa. Jadi menurut kakak gimana nih setelah kita ngobrol tentang teori konspirasi, menurut kakak tertarik, kakak akan mencari tahu tentang teori-teori konspirasi yang lainnya atau gimana nih Kak? Tertarik sih, benar-benar tertarik. Mungkin nanti aku bakal nyari teori konspirasi yang lainnya. Yang lain gitu ya Kak ya. Gitu. Nah, jadi itu tadi bincangan kita pada hari ini tentang teori konspirasi. Amin. Iya, jadi terima kasih untuk waktunya. Oke. Sampai ketemu lagi ya Kak. Iya, Dadah. dadah.